Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidifani Diojono, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester, khususnya untuk mata kuliah analisa berorientasi objek yang dibimbing oleh Bapak Ikhwanul Hakim MKom. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai soal dari UAS tersebut. Jadi di sini terdapat suatu perseroan terbatas bernama PT Himatika yang memiliki karyawan sekitar 1.000 orang, dan dalam bekerjanya dia membagi menjadi 3 shift selama 24 jam kerja per hari. Apabila order yang didapat oleh PT ini naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan overtime atau kerja lembur. Nah, untuk mengakomodasi hal tersebut, perusahaan ini mengembangkan sistem presensi dengan deskripsi proses bisnis sebagai berikut. Sistem absensi ini dimulai dari kegiatan administrator yang mencatatkan seluruh data karyawan serta shift masing-masing karyawan tersebut. Dikarenakan yang digunakan adalah sidik jari, maka setiap karyawan perlu diambil sampel sidik jarinya. Data karyawan ini dimasukkan, kemudian diisi data seperti nomor induk, nama karyawan, shift karyawan, dan identifikasi atau rekam sidik jari masing-masing karyawan. Dari shift kerjanya ini terbagi menjadi 4, yaitu jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Setelah raw data atau data mentahnya diterima dari mesin absensi, kemudian dipindahkan dan akan dianalisa oleh administrator. Di analisa ini termasuk menganalisa ketidakhadiran atau absensi karyawan, serta menganalisa mengenai overtime atau karyawan yang bekerja lembur. Setiap tanggal 20, administrator akan melihat laporan dari hasil analisa tersebut. Hasil analisa beserta data tersebut dapat dicek oleh pihak manajemen dan dapat dicek oleh masing-masing karyawan melalui booth komputer yang tersedia di beberapa lokasi dari perusahaan ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang berjalan pada perusahaan tersebut. Yang pertama adalah petugas administrasi yang bertugas untuk menginput data karyawan dan merekam sidik jari. Kemudian apabila rekam karyawan sudah selesai, karyawan tersebut dapat melakukan presensi dengan sidik jari dengan memilih shift kerja sesuai dengan keperluan. Kemudian data tersebut tersimpan di database dan dikirimkan menuju PC administrasi. Kemudian dari administrasi ini akan melakukan analisa overtime dan analisa ketidakhadiran karyawan. Hasil data tersebut dapat diakses oleh manajemen, di mana data yang dapat diakses manajemen adalah seluruh karyawan, dan data yang dapat diakses oleh karyawan melalui login user hanya data dari karyawan pribadi itu sendiri. Kemudian analisa permasalahan dengan menggunakan framework fishbone diagram. Pada saat ini PT Himatika melakukan pengelolaan terhadap karyawannya, namun terdapat beberapa masalah, yaitu terutama adalah proses bisnis sistem tadi masih menggunakan manual. Kemudian karakteristik masalahnya terbagi menjadi 4. Ada proses analisa data yang lama, potensi human error, data kurang akurat, data tidak mudah diakses. Penyebab dari beberapa masalah tersebut adalah tidak adanya sistem integrasi otomatis dari presensi, kemudian SOP pengelolaan data belum jelas, dan belum adanya rencana pengembangan sistem oleh manajemen. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembuatan database yang dapat diakses seluruh karyawan berdasarkan klasifikasi akunnya. Di sini kita dapat melakukan perancangan sistem yang terkomputerisasi serta otomatis, dan pembuatan SOP untuk penggunaan alat tersebut. Rancangan proses bisnis sistem berjalan. Di sini ada diagram use case beserta penjelasannya. Di sini ada hubungan antara petugas administrasi dengan manajemen dan user.
selalu pengguna. Kemudian petugas administrasi di sini adalah bertugas untuk melakukan ekspor data, presensi karyawan, kemudian melakukan analisa overtime, ketidakhadiran karyawan, serta mengakses data. Untuk manajemen dan user adalah mengakses data dan analisa dari petugas administrasi tersebut berdasarkan klasifikasi akun yang mereka miliki. Dalam prosesnya di sini terdapat aksi petugas administrasi beserta respon sistem. Yang pertama ada melakukan ekspor data presensi karyawan, lalu respon sistemnya adalah menampilkan data presensi sesuai dengan format yang dipilih. Kemudian analisa overtime dan ketidakhadiran karyawan. Di sini adalah hasil akhirnya, yaitu menampilkan file hasil analisa presensi yang dibuat oleh petugas administrasi dan ditampilkan dalam sistem. Kemudian ada use case mengakses data berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh manajemen dan user, dan hasil akhir atau respon sistemnya adalah menampilkan hasil data pengecekan sesuai dengan akun yang dimiliki atau akun yang digunakan mereka dalam login. Kemudian ada activity dan sequence diagram. Untuk entry data karyawan, pertama karyawan memberikan data ke petugas administrasi, kemudian petugasnya membuka sistem dan mengisikan data yang diberikan oleh karyawan tersebut. Kemudian untuk yang kedua, entry data shift. Yang pertama ini oleh pihak manajemen ya, memberikan data shift ke petugas administrasi, dan petugas administrasi mengentry data shift ke sistem dan tersimpan di database untuk data tersebut. Selanjutnya entry data absensi karyawan. Dari karyawan memberikan info absen disertai alasannya, kemudian petugas administrasi membuka, mengentry alasan ketidakhadiran karyawan, kemudian data tersebut dapat tersimpan di database. Selanjutnya melihat laporan absensi seluruh karyawan yang hanya dapat dilakukan oleh manajemen. Di sini manajemen membuka dari sistem ini, lalu login, memilih menu laporan, laporan absen, dan memilih opsi seluruh karyawan. Kemudian data dari database akan ditampilkan ke sistem. Kemudian ini juga sama, laporan overtime yang dapat diakses hanya oleh manajemen saja. Selanjutnya adalah melihat laporan absensi dan laporan overtime per karyawan. Di sini karyawan dapat membuka sistem, kemudian login, kemudian memilih menu laporan absen atau laporan overtime. Itu dapat memilih salah satu, kemudian dari sistem tersebut akan memanggil data dari database dan akan ditampilkan kembali ke sistem tersebut. Kemudian menuju ke kelas diagram. Di sini terdapat 4 kelas yang terbagi. Yang pertama ada kelas karyawan, terdiri dari data NIP, nama, shift kerja, dan juga sidik jari. Kemudian dari kelas ini mengambil data dari kelas lain, yaitu kelas shift kerja, terdiri dari kode shift, jam masuk, jam pulang yang ditetapkan, terus jam mulai istirahat, serta jam selesai istirahat. Kemudian dari kelas ini dapat mengisi data dari kelas lain, yaitu kelas shift kerja, di mana terdiri dari tanggal, waktu, NIP, dan kode shift. Dan di sini data tersebut dapat diproses menjadi kelas data absensi. Di sini beberapa data yang dapat kami peroleh adalah karyawan, sudah lengkap ya, tanggal, shift kerja, status kehadiran, alasan absensi, serta total overtime. Kemudian state chart diagram ada dimulai dari start, kemudian memilih else if atau memilih opsi masuk atau mulai istirahat, selesai istirahat, atau pulang. Apabila sudah selesai karyawan tidak melakukan lembur, maka proses ini selesai atau end. Kemudian apabila lembur dapat masuk ke opsi overtime ini. Di sini yang terakhir adalah komponen diagram. Komponen diagram terdiri menjadi 3, yaitu mesin presensi, PC server, serta aktuator atau boot komputer.
Di sini mesin presensi sendiri terdiri dari CPU, memori, dan juga sensor, di mana data yang dihasilkan adalah pakai data absensi yang diolah ke main program atau PC server yang disimpan di database dalam PC server tersebut. Kemudian dari sini dianalisa dan hasil akhirnya adalah paket data dan laporan absensi yang dapat dilihat melalui masing-masing boot komputer yang mungkin nanti akan diletakkan di beberapa lokasi perusahaan tersebut. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.